Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Yang terhormat Ibu Desi Arigawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Di sini saya ingin melaksanakan tugas saya dalam memenuhi tugas ujian tengah semester 1 saya, yaitu berupa penjelasan tentang materi siklus akuntansi. Sebelum saya masuk ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dengan nomor NIM 29 021 525 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus. Baik, kita akan masuk pada materi, yaitu siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Nah, pengertian dari siklus akuntansi sendiri yaitu suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengelolanya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Di sini ada menurut pendapat Dina Fitria, yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya, dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi dalam sebuah entitas. Sementara itu, menurut Rahman Pura, menjelaskan bahwa siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dan tahapan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pencatatan akuntansi hingga penutupan pembukuan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian siklus akuntansi. Di situ adalah tahapan secara sistematis. Nah, sekarang tahapan-tahapan tersebut apa saja sih? Nah, yang pertama di sini ada analisa transaksi. Nah, tahap pertama adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada setiap entitas dalam suatu periode yang dapat mempengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Yang kedua ada pencatatan transaksi. Tahapan kedua adalah pencatatan transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berurutan dengan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga ada pembuatan buku besar, di mana tahap ketiga adalah memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan rekening buku besar. Yang keempat ada pembuatan neraca saldo. Nah, di sini ada pembuatan neraca saldo dengan memindahkan saldo-saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terlihat saldo yang sama antara debit dan kredit. Ini ada yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Tahap kelima adalah membuat jurnal penyesuaian. Apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal lain yang perlu disesuaikan. Nah, yang keenam ada pembuatan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini ada tahapan keenam adalah membuat neraca saldo yang telah disesuaikan dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Yang ketujuh ada pembuatan laporan keuangan. Nah, pembuatan laporan keuangan ini bisa contohnya itu laporan keuangan. Itu dapat berupa laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan neraca arus kas sesuai dengan data pada neraca saldo yang telah disesuaikan.
Nah, yang terakhir ini ada pembuatan jurnal penutup. Nah, pembuatan jurnal penutup ini berfungsi untuk akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi 0. Jadi kalau di pembuatan jurnal penutup ini biasanya itu transaksi yang terjadi itu dienolkan pada pendapatan, beban, dan dividen karena akan memasuki bulan baru atau periode baru. Nah, setelah itu di sini ada siklusnya, ada alurnya. Alurnya itu yang pertama kita harus tahu dulu bukti transaksi. Nah, yang kedua, setelah kita analisa bukti transaksi tersebut, kita lihat. Nah, pada bukti transaksi ini biasanya terjadi analisa. Kita akan menganalisa sebuah bukti transaksi yang ada. Nah, nanti dibuatkanlah jurnal, dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, setelah itu barulah dibuatkan buku besar. Setelah buku besar, kita buat neraca saldo. Setelah neraca saldo, kita membuat jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, kita membuat laporan keuangan. Setelah itu baru jurnal penutup. Nah, di sini ada penjelasannya mengenai alur akuntansi. Nah, di sini ada bukti transaksi. Bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi. Bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi yang dapat mencakup pembayaran. Transaksi tersebut dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Nah, biasanya bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, nota debit, nota kredit, lalu ada faktur atau invoice, dan ada cek biasanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kwitansi dulu ya. Kwitansi itu biasanya digunakan saat transaksi penerimaan sejumlah uang. Contohnya, kwitansi ini kan dibuat juga dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Biasanya kalau kwitansi itu berupa pembayaran. Misalkan contohnya pembayaran biaya per semester, biaya kuliah per semester. Contoh Ani membayar biaya kuliah per semester sebesar 5 juta misalkan contohnya. Nah, kita analisis dulu tuh dari bukti transaksi kwitansi tersebut. Tuh dari mulai tanggal, apa saja akun yang masuk, dan nominalnya berapa, sejumlah berapa. Itu biasanya kwitansi untuk pembayaran. Nah, terus ada juga faktur atau invoice. Biasanya faktur dibuat itu oleh pihak penjual. Biasanya yang menjual barang itu diberikannya kepada pembeli. Biasanya pembeli yang menerima fakturnya. Faktur ini memiliki fungsi sebagai bahan pertimbangan pembelian untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Nah, kayak contohnya kalau faktur ini biasanya dibuat jika kita membeli barang secara kredit, biasanya secara kredit faktur ini. Pokoknya mau itu ada faktur debit dan ada faktur kredit. Nah, kalau faktur debit itu biasanya digunakan untuk transaksi piutang. Kalau faktur kredit itu biasanya digunakan untuk transaksi utang. Nah, terus selain faktur ada juga nota kontan, nota kredit. Nah, kalau nota kontan itu biasanya berupa kayak pembelian secara tunai, biasanya dengan menggunakan bukti transaksi berupa nota kontan biasanya. Nah, terus nota juga biasanya ada 3 rangkap sama seperti faktur.
Nah, ada juga nota kredit. Nah, nota kredit ini bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual, atau semacam kalau nota kredit ini ada pengembalian barang atau retur pembelian. Nah, dengan menggunakan nota kredit. Kalau misalkan retur pembelian itu biasanya pakai nota kredit, tapi kalau retur penjualan biasanya dengan menggunakan nota debit. Ya, teman-teman ya. Retur itu pengembalian barang. Contoh misalkan Ani membeli barang dari toko Jaya sebanyak 25 pieces, namun ada 5 pieces barang yang rusak. Oh, berarti kan harus dikembalikan 5 barangnya. Berarti itu menggunakan bukti transaksi dari nota kredit gitu. Karena kan Andi membeli, pembelian. Nah, jadi dengan menggunakan nota kredit seperti itu. Lalu ada bukti cek. Nah, ya, tadi nota debit sudah paham kan, untuk pengembalian barang berupa penjualan. Kayak semisal Ibu Jaya menjual barang kepada Ani sebesar 25 pieces. Nah, namun ada kerusakan pesanan, maka hal tersebut dari Aninya dikembalikan, itu berarti nota penjualan seperti itu. Di situ ada bukti cek. Habis itu, nah, bukti cek ini biasanya sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah utang yang tertulis. Misalnya cek itu yang perusahaannya memiliki bank gitu, bekerja sama dengan bank atau memiliki rekening seperti itu, baru bisa menggunakan cek. Nah, yang kedua itu ada jurnal. Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan dalam mendebit dan mengkredit, akun harus selalu seimbang. Jurnal biasanya terbagi menjadi 2, jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jurnal umum itu biasanya transaksinya dicampur, seperti pembelian, penjualan, pendapatan, utang, beban, itu dicampur di jurnal umum. Namun kalau jurnal khusus itu ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada petty cash. Nah, seperti itu jurnal khusus. Jadi dikelompokkan gitu, mana yang pembelian, mana yang penerimaan, mana yang pengeluaran, dan mana yang penjualan, seperti itu. Nah, kalau entry jurnal, nah, kalau buku besar itu entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Nah, kalau buku besar itu fungsinya untuk melihat saldo akhir dari setiap akun-akun. Contoh misalkan kas, akhir bulan nih saldonya berapa gitu, apakah ada di posisi debit atau di kredit, seperti itu. Kas, piutang itu nanti dibagi-bagi, dikelompokkan kembali menjadi satu-satu, kas, piutang, utang, pendapatan, beban, seperti itu. Nah, sini ada neraca saldo pada akhir periode akuntansi, biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan. Neraca saldo membuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Nah, yang ke-6 itu ada pada akhir periode akuntansi, perusahaan jurnal penyesuaian harus memposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya, berdasarkan akuntansi akrual, sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Jadi kalau di jurnal penyesuaian itu biasanya akunnya itu nanti diakumulasikan oleh akumulasi penyusutan biasanya. Itu jurnal penyesuaian. Saya jurnal penyesuaian juga itu terdiri dari pokoknya menghitung pendapatan beban,
pendapatan dan beban selama periode tertentu, itu jurnal penyesuaian. Nah, kalau laporan keuangan itu bisa berupa tadi laba rugi, arus kas, perubahan modal. Nah, itu termasuk ke dalam laporan keuangan. Nah, jurnal penutup. Yang tadi jurnal penutup itu biasanya semua transaksinya itu dienolkan. Seperti itu. Di sini ada laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Menurut Harahap, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan tentang kondisi keuangan serta hasil kegiatan usaha suatu entitas pada periode waktu tertentu. Nah, pengertian keuangan sendiri ini, dengan adanya laporan keuangan, maka para investor dan manajemen perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu serta mengambil keputusan langkah yang harus diambil agar perusahaan bisa terus berjalan dan menghasilkan keuntungan yang sesuai atau diinginkan. Di sini ada tujuan laporan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang disingkat IAI tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonominya. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 9 pemakainya. Untuk menunjukkan apa sih yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawabkan. Nah, di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Ada 5, yaitu laporan posisi keuangan neraca, laba rugi, perubahan, arus kas, dan laporan atas laporan keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Maka bisa dikatakan jumlah aktiva berupa harta atau aset yang dimiliki perusahaan, kewajiban berupa utang, baik utang jangka panjang ataupun jangka pendek. Lalu di situ ada ekuitas dan modal. Neraca terbagi menjadi 3 unsur, yaitu aset, liability, dan ekuitas. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Apabila pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih besar dibanding total biaya yang harus dikeluarkan, maka perusahaan mendapatkan laba. Namun apabila total biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diperoleh, maka perusahaan mengalami kerugian. Di sini ada laporan perubahan modal. Adalah laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi pada perusahaan dan penyebabnya terjadi perubahan modal tersebut. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas yang masuk dan keluar dalam jangka waktu tertentu. Arus kas masuk dapat dilihat dari berbagai sumber, yaitu hasil dari kegiatan operasional atau pinjaman, penjualan aset tetap, serta keuntungan dari penjualan aset tetap. Sedangkan laporan arus kas keluar, dapat dilihat dari beberapa banyak beban biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik untuk kegiatan operasional, investasi pada bisnis, dan lain, pembelian atau aset, serta pembagian dividen tunai. Nah, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat untuk memberikan penjelasan atas laporan keuangan yang telah dibuat. Laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan serta terperinci mengenai hal-hal yang tertera di laporan lainnya dan alasan mengapa hal-hal tersebut dilakukan. Nah, yang ketiga ini ada standar akuntansi keuangan. Nah, pengertian dari standar akuntansi sendiri yaitu menurut Suwarjono 2016, standar akuntansi adalah konsep
prinsip, metode, dan teknik yang dipilih sebagai kerangka oleh badan penyusun standar untuk ketetapan dalam suatu lingkungan atau negara dengan bentuk dan dokumentasi. Terus di sini ada tujuan adalah sebagai pedoman standar mengenai transaksi apa saja yang harus dicatat. Bagaimana cara pencatatan transaksi tersebut serta bagaimana cara penyajiannya. Nah, di sini ada standar akuntansi Indonesia menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang pertama ada persyaratan standar akuntansi keuangan internasional atau Financial Report Standards, PSAK IFRS, standar akuntansi keuangan syariah. Nah, yang ketiga ada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas. Nah, yang keempat itu ada standar akuntansi pemerintah atau yang biasa dikenal SAP. Nah, yang terakhir itu ada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah atau yang biasa disingkat SAK. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Demikianlah presentasi dari saya, Melina Kurniasari. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon sekali dimaafkan. Dan apabila presentasi saya kurang memukau, mohon dimaafkan karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.